anak DPR jadi DPR juga, bapaknya gubernur, anaknya bupati, bapaknya bupati, anaknya DPRD di kota atau provinsi. Ketiga paslon ini agaknya yang paling mending siapa yang dipegang sama Pak Jokowi itu yang menang. Podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran dua anak muda, tokoh muda di Sumatera Selatan. Langsung saja kita perkenalan dengan Bung Muhammad Azra di Zaki ya. Siap. Selaku Ketua Pelatihan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Kemudian ada Bung Luki Ramadan yang menjadi Kepala Departemen Eksternal dan Sri gitu ya. Langsung saja mungkin Azra dan Luki kita ke pokok materi, kita bahas soal tentang anak muda di pemilu 2024. Siap, boleh Bang. Nah ini pandangan anak muda, kaum milenial, Gen Z di mata Azra itu seperti apa? Oke. Jadi kalau terkait membahas anak muda dan juga pemilu, kita nggak mungkin terlepas. Pasti ada kaitannya. Karena 52% DPT di pemilu 2024 adalah anak muda. Iya. Nah, jadi peran anak muda di sini bukan hanya sebagai penonton, tapi penentu dari kemana arah pemilu ini akan terjadi. Makanya kenapa anak muda sekarang itu berlomba-lomba untuk bersuara, berlomba-lomba untuk berisik, bagaimana kami bukan cuma sebagai penonton, tapi juga penentu di pemilu 2024. Karena memang kami, anak muda, itu orang yang bakal menjadi orang yang paling berpengaruh di pemilu 2024. Gitu. Nah ini mungkin Luki ya, terkait hubungan eksternal nih. Di kalangan mahasiswa sendiri, pandangan anak muda terhadap politik ini seperti apa? Karena di Capres ada namanya Gibran. Sebenarnya Gibran itu mewakili anak muda nggak? Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Azra tadi, memang politik pada tahun 2024 itu sebenarnya sebagai kontestasinya dan juga mewakili anak muda sebenarnya. Karena berdasarkan jumlah pemilih memang didominasi oleh kaum muda. Tapi apakah Gibran selaku bacawa pres yang katanya mewakili anak muda, apakah akan mewakili? Jawabannya belum tentu. Karena yang kita lihat itu bukan hanya sosok, tapi mengenai apa yang dia bawa di dalam kontestasi pemilihan presiden. Karena itu akan menentukan Indonesia dalam 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Terlebih di tahun 2045 nantinya Indonesia akan masuk ke dalam keuntungan demografi, yaitu Indonesia emas. Yang mana anak muda lebih banyak atau kaum yang produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Dan juga balik lagi ke tadi, apakah sosok Gibran mewakili kaum muda? Jawabannya belum tentu. Dikarenakan yang kita lihat sekali lagi itu adalah apakah dia berkompetensi, membawa narasi, dan juga memiliki ide-ide yang sifatnya berpihak kepada kaum muda atau tidak. Jadi bukan dari segi usia, seperti itu. Nah, kalau bukan dari segi usia, dari segi apa nih, Azra, pandangan? Jadi kalau menurut saya ya, Bang, anak muda itu yang paling penting suaranya bisa didengar. Karena gini, Bang, orang-orang tua, baby boomers dan lain sebagainya, Gen Y, Gen Y dan lain sebagainya, bilang bahwasanya anak muda harus kreatif, anak muda harus bisa menjadi pemimpin di 2045 dan menciptakan Indonesia emas. Tapi di pemilu 2024, anak muda seolah-olah dikerdilkan untuk mereka supaya bisa memilih sesuai dengan pragmatisme politisi pada saat ini, bukan sebagai penentu dari arah kebijakan itu. Nah, jadi anak muda pengen apa? Anak muda pengen didengar. Anak muda ini gagasannya luas dan kreatif. Mereka bakal nurut kalau gagasan kita itu dituruti gitu, Bang. Kalau gagasan kita ini anak muda biasa masih anak kecil gitu, dari politisi senior misalkan nggak perlu kita dengar segala macam. Kita malah makin berisik, Bang. Kita makin berisik, kita makin melawan dan makin bersuara gitu untuk menyuarakan apa yang kita inginkan gitu. Jadi yang paling penting anak muda pengen didengar. Apa sih suara-suara yang harus didengar anak muda tuh? Mungkin ada Luki? Banyak, Pak. Dari mulai ruang bersuara, karena sudah
kita lihat beberapa hal ke belakang, itu banyak ketika anak muda ingin bersuara, tapi seolah-olah dikecilkan. Dan juga ruang-ruang untuk bersuara itu kayak udah mulai sangat minim saat ini. Sebagai contoh, beberapa saat yang lalu itu di salah satu stasiun televisi, ada program lucu-lucuan lah, komedi Pak. Nah, dia salah satunya itu adalah Kiki Saputri. Nah, dia ini diberi kesempatan untuk merosting salah satu sosok capres. Akan tetapi sebelum di roasting tentu saja sudah ada kesepakatan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Dan sudah disepakati, akan tetapi ketika sudah terjadi hal tersebut, malah adegan tersebut diminta untuk tidak ditayangkan. Jadi itu sebenarnya menciderai bagaimana panggung komedi yang seharusnya dijadikan pentas untuk kita tertawa, bercanda gurau, malah dijadikan seperti hal yang bercanda aja dijadikan seperti itu, Pak. Jadi artinya politisinya nggak asik gitu ya? Nggak asik. Satu, nggak asik. Yang kedua, membungkam. Itu secara tidak langsung sudah membungkam dan juga sudah memperkecil dan menunjukkan bahwa dia itu memperkecil ruang untuk bersuara. Bagaimana kami yang kaum muda yang notabene tidak punya nama, tidak punya panggung yang besar untuk bersuara, jika sosok seorang artis seperti Kiki Saputri saja itu bisa dibungkam sedemikian rupa, Pak. Nah, ini kalian kan di BEM ya? Iya, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu di BEM mana nih? Ada tempat ada jadi kan? Kalau kita nasionalnya itu di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia Kerakyatan. BEMSI Kerakyatan. Pandangan BEMSI Kerakyatan ini terhadap sosok-sosok pimpin capres dan cawapres ini seperti apa sih? Kalau sikap BEMSI Kerakyatan mungkin lebih tepat yang ngomong itu Pak Koordinator Pusat, tapi mungkin saya menyampaikan sikap kita beberapa waktu terakhir. Nah, kita kemarin pada tanggal 16 Oktober saat putusan MK itu kita sudah bersikap bahwasanya keputusan MK ini seolah-olah mempermainkan kita, Pak. Karena ada 3 putusan kan dalam satu hari. Putusan pertama ditolak terkait batasan 35 dari PSI 35 tahun. Kemudian ada yang menggugat juga dari partai apa? PSI. Selain PSI satu ini. Pokoknya dari salah satu partai juga menggugat siangnya. Nah, ternyata ada mahasiswa juga yang menggugat terkait batasan usia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Salah satu mahasiswa di Solo. WNS ya, kita sebut saja WNS. Nah, dia menggugat segala macam. Jadi seolah-olah ini kan mahasiswa tersebut dibayar untuk menggugat itu. Orang yang bertahun-tahun menggugat aja belum tentu dikabulkan. Ini orang sekali menggugat masih mahasiswa juga langsung lolos di Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman sudah bersuara kemarin bahwasanya menolak putusan itu. Dan kemudian juga setelah itu kita mengevaluasi 9 tahun Kabinet Indonesia mundur, kalau kita bilang Bang, Kabinet Indonesia mundur, dan salah satu PR terbesar Pak Jokowi itu adalah di bidang hak asasi manusia itu. Dan yang terakhir ya cawe-cawe Pak D untuk meloloskan anaknya ini itu. Kabinet Indonesia mundur itu menurut kalian ya, kemunduran apa lagi nih yang bisa dilihat di akhir-akhir masa kekuasaan Jokowi ini? Kemunduran yang paling terbesar adalah kemunduran demokrasi Indonesia. Itu karena sudah bisa kita lihat kan, memang banyak memang politik dinasti di Indonesia ini. Anak DPR jadi DPR juga, bapaknya gubernur, anaknya bupati. Bapaknya bupati, anaknya DPRD di kota atau provinsi. Memang banyak politik dinasti seperti itu. Tapi yang paling mengerikan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah merubah aturan, merubah regulasi, merubah undang-undang melalui kepentingan yang dia miliki di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan anaknya gitu. Jadi demokrasi seperti ini sangatlah tercederai, apalagi kita sudah reformasi tahun 98 yang dimana semua orang berhak untuk menjadi pemimpin di negara ini,
tanpa memiliki privilege satupun, tapi beliau sendiri yang mencederai demokrasi itu. Tapi ini, kalian tuh BEM ada 4 aliansi ya? Ada 4 aliansi secara besar ya. Secara besar. Tapi dari keempatnya tidak semua sama memberikan suara. Kepentingan apa yang kalian ingin capai? Karena suara kalian juga belum tentu disetujui oleh aliansi lain ya. Mungkin dari aliansi BEM Nusantara atau aliansi Rakyat Bangkit, Kerakyatan dan apa kata lagi tadi? BEM-Nus ada 2 versi BEM-Nus. Ya. Nah, apa kepentingan apa yang ingin goal itu apa? Jadi kita kan beraliansi, berkumpul itu karena memiliki satu tujuan yang sama. Orang memiliki beda aliansi karena tidak sepakat dengan perkumpulan atau tujuan dari sana. Nah, kalau dari BEM-SI Kerakyatan sendiri mungkin saya bisa jelaskan. Tapi kalau untuk yang aliansi sebelah, mungkin saya kurang bisa untuk menjelaskan. Nah, kalau kepentingan kita, kepentingan BEM-SI Kerakyatan apa? Ya tadi kita ingin menjaga semangat reformasi dan demokrasi di negeri ini berjalan sebagaimana mestinya, gitu. Bukan diatur oleh penguasa rezim ini, gitu. Nggak ada titipan? Nggak ada titipan. Berarti kan dari kawan sebelah nitip ini suarakan dong gitu. Ada. Kalau di aliansi lain mungkin. Kalau di Kerakyatan tidak. Kalau Kerakyatan nol. Ya. Jadi memang murni khusus untuk mengawal demokrasi. Pemilu 2024 ya. Dari 3 capres ini Anies dan Muhaimin, terus Ganjar dan Mahfud, ada juga Prabowo dan Gibran. Mungkin pandangan anak muda sebagiannya memenang yang paling dekat itu walaupun agak jomplang nih Prabowo dan Gibran. Tapi pandangan kalian seperti apa dari 3 ini? Coba bisa bisa dijelaskan nggak kalau misalnya dari Azra itu Anies dan Muhaimin seperti apa? Oh, Amin dulu nih ya. Satu-satu ya. Kalau menurut saya Pak Anies dan juga Caimin ini mereka ini orangnya sabar karena paling sering terkena serangan gitu. Paling sering terkena serangan padahal ya juga memang kerjaannya kadang-kadang nggak beres kan. Dan menurut saya pemilu tahun ini adalah pemilu paling seru semenjak 2004. Kita pemilu secara langsung. Mungkin saya memang belum terlalu mengikuti karena belum lahir, tapi saya lihat-lihat 2004, 9, 14, 19 sampai 2024. Sepertinya pemilu 2024 ini paling seru. Karena ya cawe-cawe dari petahana, 2 kubu yang saling katanya berkhianat segala macam itu sangat jomplang yang terjadi di 2024 ini. Nah, kalau Pak Anies sama Caimin ya kemarin kan bisa kita lihat juga pada awalnya AHY yang masuk ke koalisi perubahan ternyata sakit hati pindah karena merasa Caimin lebih diberikan privilege itu untuk mendampingi Pak Anies. Tapi kalau menurut saya pribadi Anies pilihannya udah tepat sama Caimin. Karena satu, AHY secara rasional memang belum berpengalaman. Yang kedua, AHY ini bukanlah sosok yang kuat untuk mengambil suara di Jawa gitu. Masih lebih berpengaruh Caimin. AHY ini kuat hanya sosok bapaknya tadi kan, sosok Pak SBY. Dia sosok dalam diri sendiri belum kuat. Ganjar Mahfud. Kalau Ganjar Mahfud tidak terlepas dari PDI pasti. Nah, PDI Perjuangan sekarang juga masih menimbang-nimbang atau memang mereka sudah tahu Pak Jokowi kayaknya nggak sama kita kan. Nah, mereka mencoba berusaha untuk mencari pemilih-pemilih satu yang rasional, yang kedua lagi pemilih dari Jawa Timur dan juga NU untuk mengambil Pak Mahfud. Karena kenapa Pak Ganjar Pranowo ini akhir-akhir ini sering blunder. Pak Ganjar ini pada saat Gubernur Jateng memang brandingannya kuat. Tapi aslinya kalau kita bisa tanya-tanya sama orang-orang Jateng, apa prestasi yang ada gitu. Nah, jadi dan juga di media juga sering blunder, makanya
pilih Pak Mahfud kayak pilihan paling tepat juga Tempat ya. untuk mengambil suara gitu. Bidang hukum mungkin. Nah, termasuk bidang hukum. Karena pemilih rasional pasti dia Pak Mahfud gitu kan, orang yang pinter, energik, integritas tinggi, berkompetensi gitu. Selain itu ya dia juga pegang suara Jawa Timur kan. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran, ini yang paling menarik. Gibran masih kader PDIP Perjuangan sampai pada saat ini, dia belum dipecat ataupun mengundurkan diri karena kayaknya mereka saling tunggu. Saling tunggu siapa yang memecat duluan atau siapa yang mengundurkan diri duluan. Dan yang paling menarik, mereka ya umurnya sangat jomplang. Ada yang merubah undang-undang untuk meloloskan umur, ada yang hampir dijegal karena batasan usia 70 tahun. Nah, memang kalaupun Prabowo Gibran memang mempresentasikan politik senior dan juga politisi anak muda, ayo coba bawa gagasan anak muda itu si Gibran. Kalau memang dia mau membuktikan bahwa saya ini memang berkompetensi, ayo buktikan. Jangan cuman diam doang dapat privilege dari bapak, tiba-tiba maju jadi bakal calon wakil presiden gitu. Nah, buktikan si Prabowo dan Gibran kalau memang benar membawa suara anak muda dan juga teman-teman kaum muda ini. Dari 3 sosok atau capres dan baca wapres ini, yang paling mendekati siapa, Lucky? Yang mendekati selera anak muda itu siapa? Kalau kita bahas anak muda, Pak, anak muda ini beragam tak soalnya. Dia karena mungkin usianya lebih muda dibandingkan generasi yang lain, terlebih generasi Gen Z dan juga milenial. Tentu saja banyak kriteria ataupun beberapa karakter yang dipengenkan oleh anak muda. Entah itu dari sosok, entah itu dari ide, ataupun entah itu dari narasi-narasi yang di branding, entah itu dari Kalau pasalnya ataupun Anies Muhaimin dari kalangan usia apa sih nilai plusnya? Kalau Anies Muhaimin itu kalau kita lihat dari cara mereka berkampanye dengan video yang sudah dikeluarkan, plusnya itu dia lebih ke arah membawa politik dengan santai dan juga santun katanya. Nah itu jadi pendekatan yang lucu, komedi dia bawanya. Kalau dari Prabowo Gibran itu Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud dulu. Kalau Ganjar Mahfud ini dia bawa karakter. Jadi karakter yang kuat. Entah dengan salah satunya dengan cara menunjuk Mahfud sebagai wakilnya dari Ganjar. Karena Mahfud ini sebelum dia ditunjuk sebagaimana kita ketahui memang layaknya superhero untuk masyarakat Indonesia, entah itu dengan kasus 300 triliunnya, entah itu dengan keberanian dia dalam menggaungkan undang-undang perampasan aset di DPR yang sehingga Bambang Pacul offside sedikit bahwa harus nego dan juga lebih dengan bosnya. Dia berkarakter ya. Jadi karakter ya. Dia berkarakter. Kalau Anies Muhaimin tadi lebih santai dan santun. Prabowo dan Gibran. Kalau Prabowo Gibran ini sebenarnya masih abu-abu itu Prabowo Gibran, karena satu dia baru deklarasi beberapa saat yang lalu dan juga baru mendaftar dan juga langsung menimbulkan polemik di publik, entah itu dengan cara pelolosan baik wakil maupun presidennya sama-sama berpolemik. Jadi menurut saya kalau para Prabowo dan Gibran itu masih abu-abu karena karakter yang ditunjukkan mungkin ini masih ke arah entah itu karakter dari sosok bapaknya Gibran dan juga dari sosok Bapak Prabowo-nya sebagai mantan paslon yang gagal di tahun 2019. Tapi sekarang Pak Prabowo lebih santai, lebih sering joget, lebih cara pendekatan politiknya berbeda, asik gitu. Kayak mau mencoba terjun ke anak muda. Kayak mungkin dia mulai adaptasi. Adaptasi ya. Gaya anak muda ya. Tapi soal pilihan itu kan larinya bukan berarti juga mewakili total nggak Gibran dan Prabowo dan Gibran ini. Kalau mewakili atau tidak, kita lihat dulu visi misi dari mereka ini. Kalau Gibran kemarin dia ada 6 kemarin kalau salah ya. Ada santri, kemudian ada kesehatan, atau pendidikan dan beberapa
beberapa poin lainnya gitu. Itu masuk gak di kalian ya? Sebenarnya visi misi itu agaknya sekedar formalitas di mereka-mereka ini. Tapi kita itu perlu memilih itu bukan hanya berdasarkan beberapa lembar. Oke, memang visi misi masuk ke dalam poin pertimbangan kita memilih suatu calon. Tapi yang paling penting adalah bagaimana track record mereka selama mereka memimpin suatu jabatan. Nah, kalau dilihat-lihat track record oleh ketiga paslon ini, agaknya yang paling mending itu Pak Mahfud gitu. Tapi Pak Mahfud sayangnya sama Ganjar gitu. Orang bilang tahun ini jatahnya Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo sama Gibran. Orang bilang Anies bagus gitu kan, Jakarta banyak berubah segala macam, tapi pasangannya Caimin. Jadi rasanya sangat berat untuk menentukan. Artinya di sini punya peluang yang sama nggak? Apa ada persentase kira paling berat itu kemana? Contohnya kemana anak muda ini? Kalau hasil analisis ya? Ya analisis atau hasil hati nurani lah anak muda itu kemana sih? Kalau analisis rasional, ini sangat rasional dan agak sedikit pragmatis. Siapa yang dipegang sama Pak Jokowi itu yang menang. Gitu. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya yang di ini lebih bagusan Pak Mahfud. Pak Mahfud pasti menang sama Ganjar segala macam, atau Pak Anies lebih ini segala macam, nggak bisa. Tapi memang kekuatan petahana sempat itu gitu. Pak Luhut pernah bilang kan, kalau Pak Jokowi udah menentukan pilihan, udah katanya kan gitu. Nah, kita bukannya mengamini perkataan Pak Luhut, tapi memang bisa ditanya seperti itu. Apa sih? Pasangan sedikit lagi. Ya. 3 paslon ini bakal seimbang kalau Pak Jokowi tidak cawe-cawe dalam hal itu. Tapi kan sekarang udah sangat terlihat jelas. Gimana arah Pak Jokowi ya? Arah Pak Jokowi udah jelas nih sebenarnya ke Prabowo dan Gibran ya. Secara logika seperti itu. Secara logika kasat mata sebenarnya. Nah, Anda melihat ada nggak perseteruan di tingkat elit juga atau tingkat kader juga Megawati? Posisi Megawati sekuat apa sih sebenarnya? Kingmakernya itu kan, nah posisi kingmaker ini gimana? Kingmakernya kalau Anies itu ada Surya Paloh. Kemudian kalau Ganjar itu ini ada Megawati. Dan Prabowo jelas tadi Jokowi. Seberapa pengaruh kekuatan kingmaker ini? Mungkin Lucky. Jadi cawe-cawe ya Pak. Sebenarnya kekuatan petahana itu sangat kuat karena didukung juga dengan kepuasan publik terhadap hasil dari kepemimpinan dari petahana ini. Nah, kalau bahas kingmaker, tentu masing-masing pihak itu itu memiliki kingmakernya masing-masing. Kalau misalkan dari Anies dan juga Muhaimin, seperti kita tahu itu adalah Surya Paloh. Dan juga kalau dari Prabowo Gibran itu adalah Pak Jokowi. Sementara dari Ganjar Mahfud itu adalah Megawati. Tentu saja yang berperan itu sebenarnya yang paling besar penentukan adalah kingmakernya. Tapi sekali lagi, kingmaker yang terjadi, pertarungan yang terjadi saat ini lebih ke arah 2 lawan 1 sebenarnya Pak. Antara Prabowo Gibran, Anies Muhaimin menghadapi Ganjar dan Mahfud. Karena kalau kita ingin berkacamata politik, Surya Paloh itu merupakan salah satu orang dekatnya dari Pak Jokowi. Dari awal sebelum Nasdem masuk ke parlemen sampai saat ini masuk menjadi sebagai anggota parlemen, itu per detik ini pun Surya Paloh itu masih mengunjungi Pak Jokowi ke istana. Jadi bisa kita lihat bahwa sejatinya di sini yang menjadi kingmaker itu hanya Jokowi dan Megawati sebenarnya, Pak. Sebetulnya. Karena ya balik lagi kita di bagaimana bisa sebuah manuver politik yang seolah-olah sedemikian rupa sudah dirancang dan juga sudah dipersiapkan, dimulai dari ketua MK yang dinikahkan dengan adik ipar, dimulai dari tiba-tiba yang wali kota Solo tiba-tiba beberapa bulan sebelumnya bilang tidak mau ingin mencalonkan diri dan juga lain-lain, tiba-tiba jadi wakil presiden. Kemudian adiknya yang katanya hanya ingin fokus di bisnis saja, tapi tiba-tiba masuk sebuah partai yang memiliki azas Jokowisme
kemudian menjadi ketua umum. By design-nya udah jelas. By design-nya udah jelas. Jadi ini mungkin perperangan antara Megawati dan juga Jokowi. Menurut saya seperti itu. Iya. Nah, dari 3 tadi kan semuanya punya potensi gitu ya. Dan anak muda juga artinya bukan jaminan Gibran akan dipilih anak muda dari Riau. Yang paling apa ya? Yang dibutuhkan anak muda nih di politik sekarang ini apa sih sebenarnya? Jadi yang dipilih anak muda, pemilih muda itu pengen adalah pemilih kategori yang rasional. Nah, orang pemilih rasional mereka menginginkan orang-orang yang berkompetensi, menginginkan orang-orang yang berintegritas, menginginkan orang-orang yang bisa membawa perubahan, orang-orang yang bisa mendengar suara apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi siapapun baik dari ketiga calon ini, siapapun yang memenuhi kriteria itu pasti jadi pilihan anak muda. Karena ya anak muda mereka pengen tampil, anak muda masih energiknya, anak muda punya pemikiran yang lebih kreatif dan kritis dibandingkan orang-orang yang lebih senior. Gitu. Mungkin orang senior punya pengalaman yang lebih banyak, tapi kita punya pemikiran yang lebih kreatif gitu. Luki apa? Betul. Kalau dari Luki, karena itu dari sisi Azra, kalau dari Luki itu pengen ruang bersuara, berikan anak muda itu ruang. Baik itu ruang untuk menciptakan karya, baik itu ruang untuk bersuara, dan juga ruang-ruang kreatif lainnya. Karena anak muda ini sangat imajinatif dan juga memiliki privilege yang lebih dibandingkan kaum-kaum pendahulunya. Banyak referensi-referensi dan juga sebagai contoh saja pekerjaan itu makin banyak saat ini dibandingkan kaum-kaum sebelumnya. Jadi biarkan anak muda, berikan anak muda ruang, entah itu untuk bersuara, untuk berkreatif dan juga menyalurkan ide-ide dan karya-karyanya. Dan harapannya itu dapat disalurkan oleh salah satu paslon presiden yang akan datang. Privilege, aku agak menarik nih. Soal privilege, rata-rata tokoh-tokoh muda yang ada di Indonesia ini pakai privilege. Banyak kan? Ini belum teruji. Itu seperti apa? Coba kita lihat. Burut di sini, di Sumsel ada berapa nih yang punya? Ya, kita tahu sendiri kan. Kemudian itu berapa rata-rata yang bupati-bupati muda ya privilege-nya Ada lagi wah. Nah, belum teruji banget kan? Nah, Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Apakah ketika mereka menjabat itu bisa membawa perubahan untuk masyarakat? Iya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kita kalau misalkan politik dinasti, anak yang memang kompetensinya bagus, it's okay, nggak masalah. Tapi ini seolah-olah anaknya ini dipaksakan oleh bapaknya, dipaksakan oleh orang tuanya untuk menduduki jabatan tertentu supaya bisa mengamankan. Sebenarnya bapaknya ini udah melakukan sesuatu hal pada saat dia menjabat supaya tidak setel gitu, supaya tidak terungkap. Nah, cuman itu doang gitu, atau untuk mempertahankan jabatan-jabatan dan fasilitas itu doang, bukan berdasarkan kompetensi. Mau kita sebut kayak nggak ada yang memang benar-benar berkompetensi anak muda yang mendapatkan privilege. Di nasional sama aja, AHY belum teruji. Di Aryo Tejo sampai sekarang gimana? Nol gitu. Belum sebenarnya stigma itu sudah diputuskan oleh sosok yang bernama Joko Widodo. Seharusnya udah diputuskan Jokowi. Karena Jokowi ini merupakan antitesa dari pandangan-pandangan yang ada. Dengan sosok dia sebagai orang yang biasa, tidak memiliki faktor keluarga yang mendukung dia untuk menjadi seorang pemimpin. Tukang kayu. Tukang kayu. Yang melanjutkan Maple juga. Iya, jadi sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi sangat disayangkan di akhir kepemimpinan beliau melakukan blunder menurut kami. Dia menciderai dan juga melahirkan kehancurannya sendiri. Karena dengan cara beberapa hari yang lalu dengan Gibran diloloskan menjadi seorang wakil presiden, itu secara tidak langsung meruntuhkan pandangan-pandangan positif terhadap sosok Jokowi yang dia branding selama ini. Tapi kan sekali lagi, ini kan yang memilih, yang mengusulkan kan, kalau bahasanya itu kan, kalau ya dari partai pendukung juga, parpol. Gerindra sudah jelas-jelas nih
Pasti. mendukung Gibran. Golkar juga, hasil Rapimnas kemarin juga. Apakah itu memang sudah by design juga kalau kalian lihat? Kalau mau bilang by design, kita sebenarnya nggak bisa. Tapi kita juga nggak tahu kan apa sebenarnya komunikasi yang terjadi di belakang. Tapi yang pasti kita bisa pastikan bahwa ini hasil dari cawe-cawe Pak Jokowi. Itu apakah memang Pak Jokowi pakai politik saling sandra, apa pakai politik pegang kartu as ketum partai, pegang kartu as partai ini sehingga tunduk. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti itu ada permainan di belakangnya dari Pak Jokowi. Oke, baik. Banyak masukan yang kita terima dari tokoh-tokoh atau anak-anak muda ini. Ada yang mau ditambahkan nih dari Uki coba? Dari Lucky harapannya kalau misalkan podcast ini nanti terdengar oleh 3 paslon ataupun para pendukung ya, harapannya ciptakanlah politik dan juga pesta demokrasi yang sejuk, yang damai. Keluarkanlah ide-ide kalian, bawalah narasi. Kalau memang ingin narasi perubahan, coba buktikan, tunjukkan perubahan seperti apa yang dipingin untuk Indonesia ke depannya. Kalau ingin membuat Indonesia yang lebih baik daripada sebelumnya, tunjukkan. Tapi jangan sekali-sekali buat huru-hara dan kehancuran di antara sesama rakyat Indonesia. Harapan saya seperti itu. Mungkin langsung. Kalau harapan saya mungkin untuk anak muda juga dulu. Untuk kawan-kawan yang masih muda, pergunakanlah suara kita dengan bijak, pergunakanlah suara kita dengan baik. Karena kita tidak mau lagi 5 tahun yang kebelakang kita dipimpin oleh orang-orang yang hanya mementingkan komoditasnya pribadi. Bukan orang yang memikirkan bangsa ini. Jadi suara kalian sangatlah menjadi penentu bagaimana bangsa ini 5 tahun ke depan akan berjalan. Dan kemudian untuk para peserta-peserta pemilu tahun depan, kita pengen anak muda ini jadikanlah politik itu politik yang asik. Jangan politik yang monoton. Keluar cuman waktu serangan fajar aja, NPWP. Nomor piro, wani piro, gitu kan. Nah kita pengen politik itu politik edukasi. Politik yang bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak muda pada saat ini. Bagaimana ideologi itu bisa terbentuk di kaum muda. Nah jadikanlah politik-politik itu yang menyenangkan dan asik. Supaya kita anak muda ini lebih tertarik untuk berpolitik gitu. Jadi mungkin itu saja. Oke, baik. Kami hari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.